menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 4 dengan perikop pencobaan di padang gurun. Yesus tampil di Galilea. Yesus memanggil murid-murid yang pertama dan Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang." Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya,
bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang belajar dari peristiwa pencobaan di padang gurun bersama pena ilham ilahi roh nubuat kerinduan segala zaman, jilid 1 halaman 107 alinea kedua, 120 alinea kedua sampai alinea yang keempat, 121 alinea pertama dan kedua, dan halaman 107 alinea ketiga dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Matius 4 ayat 1 dengan bunyi nas. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pena ilham mengatakan bahwa ketika Yesus dibawa ke padang belantara untuk digoda, ia dibawa oleh roh Allah. Yesus tidak mengundang penggodaan itu untuk datang kepadanya, namun ia pergi ke padang belantara untuk mengungsikan diri guna merenungkan tugas serta pekerjaannya. Oleh kuasa dan doa, ia harus mempersiapkan dirinya untuk jalan berlumuran darah yang mesti ditempuhnya. Tetapi setan mengetahui bahwa juru selamat telah pergi ke padang belantara itu, dan pikirannya mengatakan bahwa inilah saatnya yang terbaik untuk menghampiri Yesus. Sahabat-sahabatku, peristiwa di padang gurun ini merupakan pencobaan sekaligus ujian. Bandingkan Ayub 1 dan Ayub 2 dan Yakobus 1 ayat 14. Pencobaan datangnya dari iblis untuk menjatuhkan Yesus dan menggagalkan pelayanannya. Sedangkan ujian yang Yesus hadapi berkenaan dengan kesetiaan dan kebergantungannya kepada Allah Bapa. Menanggapi pencobaan pertama, berdasarkan ayat yang ketiga Matius pasal 4 di mana iblis mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian Yesus mengutip Ulangan 8 ayat 1-3 untuk membalas penggodaan yang dilontarkan iblis dengan mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Sahabat-sahabatku, ini mengartikan bahwa walaupun Allah itu berkuasa memberikan roti kepada umatnya, namun yang terpenting bagi umat-umatnya adalah belajar percaya dan bergantung sepenuh hati kepada Allah, sebab Allah mampu memelihara kebutuhan mereka lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan fisik semata. Kemudian, menanggapi pencobaan kedua, pena ilham ilahi melanjutkan bahwa ketika Yesus berada di atas bumbungan bait Allah, iblis berkata, "Hehehe, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Sekarang setan menyangka bahwa ia telah menghadap Yesus pada pendiriannya sendiri. Musuh yang licik itu sendiri kini mengemukakan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Allah.
ia masih saja terlihat seperti seorang malaikat terang, dan ia membuktikan bahwa ia mahir dalam soal-soal Alkitab, serta mengerti pentingnya apa yang tertulis. Sebagaimana Yesus menggunakan firman Allah untuk mempertahankan imannya, penggoda itu kini menggunakan firman Allah pula untuk membenarkan penipuannya. Iblis mengatakan bahwa ia hanya menguji kesetiaan Yesus, dan sekarang ia memuji keteguhannya karena Juru Selamat telah menunjukkan percaya kepada Allah. Oleh karena itu, setan mendesak dia supaya memberikan lagi bukti-bukti lain untuk imannya itu. Akan tetapi pencobaan itu didahului lagi dengan sindiran yang mengandung rasa tak percaya. Jikalau engkau anak Allah. Seandainya saja Kristus tergoda untuk menjawab jikalau itu. Tetapi sedikit pun Kristus tidak mau menerima kebimbangan itu. Ia tidak mau membahayakan nyawanya hanya untuk memberikan bukti kepada setan. Setan penggoda itu berpikir hendak mengambil keuntungan dari kemanusiaan Kristus, serta membujuk Kristus untuk bertindak takabur. Akan tetapi meskipun setan dapat membujuk, namun ia tidak dapat memaksa Kristus untuk berbuat dosa. Katanya kepada Yesus, "Jatuhkanlah dirimu ke bawah." Karena iblis mengetahui bahwa ia tidak dapat menjatuhkan Kristus ke bawah, karena Allah akan campur tangan untuk melepaskan Kristus. Tapi tidak pula setan dapat memaksa Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah, kecuali Kristus menyerah kepada pencobaan itu. Ia tidak dapat dikalahkan. Segenap kuasa dunia ini atau neraka sekalipun tidak dapat memaksa Kristus sekelumit pun untuk menyimpang dari kehendak Bapanya. Dan ketika setan mengutip janji, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Setan tidak menyebutkan ucapan untuk menjaga engkau di segala jalanmu, yaitu pada segala jalan pilihan Allah. Yesus tidak mau keluar dari jalan penurutan. Sementara menunjukkan iman yang sempurna pada Bapanya, Yesus Kristus tidak mau menempatkan dirinya sendiri dengan tidak disuruh pada suatu kedudukan yang akan memerlukan campur tangan Bapanya untuk menyelamatkan dia dari maut. Yesus Kristus tidak mau memaksa Allah datang meluputkan dia, dan dengan demikian gagal untuk memberikan kepada manusia satu teladan iman dan penurutan. Oleh karena itu, Yesus menjawab si penggoda itu dengan mengutip Ulangan 6 ayat 16, "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, begitu juga dengan kita. Pena ilham ilahi melanjutkan, penggoda itu tidak akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Ia tidak dapat mengendalikan pikiran kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kekuasaannya. Kehendak mesti setuju, iman mesti melepaskan pegangan dari Kristus, barulah setan dapat menggunakan kuasanya atas kita. Tetapi setiap keinginan jahat yang kita sayangi, memberikan kepadanya tempat bertumpu, setiap perkara yang dalamnya kita gagal untuk mencapai standar ilahi, merupakan sebuah pintu terbuka yang melaluinya setan dapat masuk untuk menggoda serta membinasakan kita. Dan setiap kegagalan atau kekalahan di pihak kita memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersalahkan Kristus. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, sahabat-sahabatku, ingat, Allah memang berkuasa untuk menjaga dan memelihara umatnya. Namun seorang pun tidak boleh menciptakan situasi tertentu, termasuk membahayakan dirinya sendiri, lalu kemudian memaksa Allah untuk menolong dirinya. Karena tindakan tersebut sama halnya dengan mencobai Tuhan Allah. Kemudian menanggapi pencobaan yang ketiga, terdapat di dalam Matius 4 ayat 9, Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13. Di sini iblis menawarkan kuasa, otoritas, dan kekayaan instan kepada Yesus dengan syarat ia harus menyembah iblis. Namun Yesus menolak tegas dengan cara mengusir iblis dari hadapannya, sambil menekankan bahwa manusia hanya boleh menyembah dan berbakti kepada Allah saja. Pena ilham ilahi melanjutkan bahwa nasib besar dunia ini
dipertaruhkan dalam perjuangan antara raja terang dan pemimpin kerajaan kegelapan. Setelah menggoda manusia kepada dosa, setan mengaku dunia ini sebagai miliknya serta menyebut dirinya raja dunia ini. Dan setelah menyesuaikan bapa dan ibu leluhur kita, manusia yang pertama itu, dengan sifat-sifatnya sendiri, iblis bermaksud hendak mendirikan kerajaannya di dunia ini. Ia mengatakan bahwa manusia telah memilih dia sebagai rajanya. Oleh pengendaliannya atas manusia, ia memegang kekuasaan atas dunia ini. Dan Kristus telah datang, hendak membuktikan bahwa pengakuan setan itu tidak benar adanya. Dan sebagai anak manusia, Kristus akan bersikap setia kepada Allah. Demikianlah akan ditunjukkan bahwa setan belum memperoleh kekuasaan yang sepenuhnya atas umat manusia, dan bahwa pengakuan haknya atas dunia ini palsu adanya. Semua orang yang mengingini kelepasan dari kuasa setan akan dapat dibebaskan. Kerajaan yang telah dihilangkan oleh Adam karena dosa akan dipulihkan. Sahabat-sahabatku, kita boleh memiliki kebutuhan fisik, namun ingat jangan mengabaikan kebutuhan rohani, yakni kesetiaan, kepercayaan, dan kebergantungan kita kepada Allah. Alkitab mengingatkan bahwa ada banyak keinginan atau kebutuhan kita yang bisa menjadi pintu gerbang masuk bagi iblis untuk mencobai kita. Karena itu, ketika pencobaan-pencobaan berkaitan dengan fisik atau materi, misalnya sakit, kesulitan keuangan, atau masalah pekerjaan, segeralah datang kepada Tuhan dalam doa, berserah diri dan percaya kepada pemeliharaannya sambil menjaga diri dari pencobaan lainnya seperti malas berusaha dan lain-lain. Ingatlah sahabat-sahabatku, Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita menurut hikmat dan waktunya Tuhan. Oleh karena itu, teladanilah juru selamat ketika ia dihadapkan pada penggodaan, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah kekuatan janji firman-Nya yang menguatkan kita dan menjadikan kita pemenang bila kita mengalami berbagai pencobaan yang dilontarkan iblis kepada kita. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Jangan ditaklukkan oleh godaan, tunjuk kekuatan dan kemenangan, lawan dan bertahan terhadap setan. Pandang pada Yesus yang peliharakan, mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan. Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Meski dunia panggil, jangan